Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Azahra dengan NIM B1D210008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur konstruksi 4, Rigid Frame Structure. Rigid frame. Struktur rangka kaku atau rigid frame adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh joints atau titik hubung, yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkannya. Dengan demikian, elemen struktur itu menerus pada titik hubung tersebut, seperti halnya balok menerus. Struktur rangka kaku adalah struktur statis tak tentu. Banyak struktur rangka kaku yang tampaknya sama dengan sistem post and beam, tetapi pada kenyataannya struktur rangka ini mempunyai perilaku yang sangat berbeda dengan struktur post and beam. Hal ini karena adanya titik-titik hubung pada rangka kaku. Titik hubung dapat cukup kaku sehingga memungkinkan kemampuan untuk memikul beban lateral pada rangka, di mana beban demikian tidak dapat bekerja pada struktur rangka yang memperoleh kestabilan dari hubungan kaku antara kaki dengan papan horizontalnya. Beban vertikal. Pada struktur post and beam, struktur akan memikul beban-beban vertikal dan selanjutnya beban diteruskan ke tanah. Pada struktur jenis ini, balok terletak bebas di atas kolom, sehingga pada saat beban menyebabkan momen pada balok, ujung-ujung balok berotasi di ujung atas kolom. Jadi, sudut yang dibentuk antara ujung balok dan ujung atas kolom berubah. Kolom tidak mempunyai kemampuan untuk menahan rotasi ujung balok. Ini berarti tidak ada momen yang dapat diteruskan ke kolom, sehingga kolom memikul gaya aksial. Apabila suatu struktur rangka kaku mengalami beban vertikal seperti di atas, beban tersebut juga dipikul oleh balok, diteruskan ke kolom, dan akhirnya diterima oleh tanah. Beban itu menyebabkan balok cenderung berotasi. Tetapi pada struktur rangka kaku akan terjadi rotasi bebas pada ujung yang mencegah rotasi bebas balok. Hal ini dikarenakan ujung atas kolom dan balok berhubungan secara kaku. Hal penting yang terjadi adalah balok tersebut lebih bersifat mendekati balok berujung jepit, bukan terletak secara sederhana. Seiring dengan hal tersebut, diperoleh beberapa keuntungan, yaitu bertambahnya kekakuan, berkurangnya defleksi, dan berkurangnya momen lentur internal. Akibat lain dari hubungan kaku tersebut adalah bahwa kolom menerima juga momen lentur, serta gaya aksial akibat ujung kolom cenderung memberikan tahanan rotasionalnya. Ini berarti desain kolom menjadi relatif lebih rumit. Titik hubung kaku berfungsi sebagai satu kesatuan. Artinya, bila titik ujung tidak berotasi, maka sudut relatif antara elemen-elemen yang dihubungkan tidak berubah. Misalnya, bila sudut antara balok dan kolom semula 900, setelah titik hubung berotasi, sudut akan tetap 900. Besar rotasi titik hubung tergantung pada kekakuan relatif antara balok dan kolom. Bila kolom semakin relatif kaku terhadap balok, maka kolom lebih mendekati sifat jepit terhadap ujung balok, sehingga rotasi titik hubung semakin kecil. Bagaimanapun, rotasi selalu terjadi walaupun besarannya relatif kecil. Jadi, kondisi ujung balok pada struktur rangka kaku terletak di antara kondisi ujung jepit atau tidak ada rotasi sama sekali dan kondisi ujung sendi-sendi atau bebas berotasi. Begitu pula halnya dengan ujung atas kolom. Beban horizontal. Pada struktur rangka timbul lentur, gaya geser, dan gaya aksial pada semua elemen, balok maupun kolom. Momen lentur yang diakibatkan oleh beban lateral atau angin dan gempa seringkali mencapai maksimum pada penampang dekat titik hubung. Dengan demikian,
Ukuran elemen struktur di bagian yang dekat dengan titik hubung pada umumnya dibuat besar atau diperkuat bila gaya lateralnya cukup besar. Rangka kaku dapat diterapkan pada gedung besar maupun kecil. Secara umum, semakin tinggi gedung, maka akan semakin besar pula momen dan gaya-gaya pada setiap elemen struktur. Kolom terbawah pada gedung bertingkat banyak pada umumnya memikul gaya aksial dan momen lentur terbesar. Bila beban lateral itu sudah sangat besar, maka umumnya diperlukan kontribusi elemen struktur lainnya untuk memikul, misalnya dengan menggunakan pengekang atau bracing atau dinding geser atau shear wall. Kekakuan pada setiap struktur statis tak tentu, termasuk juga rangka atau frame, besar momen dan gaya internal tergantung pada karakteristik relatif antara elemen-elemen strukturnya. Kolom yang lebih kaku akan memikul beban horizontal lebih besar, sehingga tidak dapat digunakan asumsi bahwa reaksi horizontal sama besar. Momen yang lebih besar akan timbul pada kolom yang memikul beban horizontal yang lebih besar, atau kolom yang lebih kaku. Perbedaan kekakuan relatif antara balok dan kolom juga mempengaruhi momen akibat beban vertikal. Semakin kaku kolom, maka momen yang timbul akan lebih besar daripada kolom yang relatif kurang kaku terhadap balok. Untuk struktur yang kolomnya relatif lebih kaku. Contoh-contoh bangunan rigid frame. Yang pertama ada Foundation for Biomedical Research di Yunani. Konsultan perencana and Partners, arsitek utama A.M. Kotsiopoulos, konsultan sipil P. Panagiotopoulos, E. Kolsakis, E atau M. Engineers K. Bouzakis, A. Stergianis, kontraktor Michaniki S.A., K. Sarantopoulos S.A. Aegek S.A., konsultan pengawas atau supervision F. Karayianis M. Mini, klien Academy of Athens. Keterangan, luas lahan terbangun 26.000 meter persegi. Di halaman tengah yang berbentuk segitiga sama sisi, terdapat basement untuk parkir. Yang kedua ada Menara Pinisi UNM atau Universitas Negeri Makassar. Konsultan perencana Genesis Arsitek utama using kontraktor tahap 1-2 oleh PT Perumahan Pembangunan atau PTPP, tahap 3 oleh PT Waskita Karya. Konsultan pengawas PT Asta Kencana Arsi Metama, klien UMM, Universitas Negeri Makassar. Keterangan, mengadopsi sistem fasad hiperbolik paraboloid. Gedung ini terdiri dari 17 lantai pada menara dan 4 lantai pada gedung pendukung. Yang ketiga ada National Library Board di Singapura. Konsultan perencana DP Arsitek PTE Ltd dan Swan and McLaren. Arsitek utama Ken Yang. Konsultan konstruksi Bureau Happold Singapore PTE Ltd. Kontraktor Nishimatsu Lum Chang JV. Klien National Library Board Singapore. Keterangan, bangunan 16 lantai dan 3 basement, memiliki tinggi 102,80 meter dari permukaan tanah. Struktur bajanya adalah produksi ARUP dengan teknologi Base Fire Engineering sebagai proteksi terhadap api. Di sini ada daftar pustaka, ada yang dari jurnal dan ada dari Google. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.